used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena melalui pembaptisan yang telah kami terima, Engkau telah satukan dengan korban putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Engkau juga telah menyatukan kami dengan gereja-Mu yang kudus. Semoga iman kami akan karya penyelamatan-Mu melalui Yesus Kristus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Beriman Kristiani. Adapun kompetensi dasar kita 3.1 menggali informasi tentang praktik kehidupan beriman dan beragama dalam masyarakat, serta merumuskan hubungan antara hidup beriman dan hidup kemasyarakatan. Dan indikator pencapaian hasil belajar kita pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menghayati bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Yang kedua, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani. Yang ketiga, mewujudkan iman Kristiani dalam Gereja Katolik berdasarkan dokumen Gereja Lumen Gentium artikel 14. Yang keempat, mengimani Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik. Dan yang kelima, menjelaskan bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam gereja. Ananda sekalian, pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah memahami bahwa Allah senantiasa berkehendak menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara dan berbagai kesempatan. Dan manusia menanggapi karya penyelamatan Allah tersebut dengan beragama dan beriman. Nah, kita akan mendalami bagian yang pertama, memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Untuk semakin memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita, kita akan membaca sebuah kisah yang berjudul Memberi Diri. Berabad-abad lampau memerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku
dalam gua yang gelap ini tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita dalam hatiku. Kepada orang-orang lain, engkau telah memberikan hadiah-hadiah istimewa. Kepadaku, engkau telah memberi dirimu sendiri. Ananda sekalian, setelah kita membaca kisah memberi diri, bagaimana kesanmu membaca kisah tersebut? Lalu, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut? Ananda sekalian, dalam cerita tersebut, raja telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Demikian juga Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Dan puncak pemberian diri Allah adalah putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Dengan segenap kehadiran dan penampilannya, dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda-tanda dan mujizatnya, terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan dari maut, akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya dan meneguhkannya dengan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, serta membangkitkan kita untuk menuju hidup yang kekal. Allah Sang Pencipta dan sumber segala kehidupan, Allah yang Maha Agung itu berkenan hadir di dunia. Ia menyatukan diri dengan hidup manusia, bahkan mengambil rupa seorang manusia dan ikut merasakan suka duka hidup manusia. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus semuanya itu terjadi. Kita akan mendalami ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani menurut dokumen Lumen Gentium artikel 14 dan kutipan teks kitab suci dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 24. Dan kita akan lihat yang pertama, dokumen Konsili Vatikan kedua dari Lumen Gentium artikel 14. Maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja, mereka yang mempunyai roh Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja, serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen dan kepemimpinan gerejani serta persekutuan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri,
melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri, sudah tergabungkan padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatian. Nah, Ananda sekalian, setelah kita membaca ajaran gereja, kita akan melihat dari kitab suci Matius 7 ayat 21 sampai dengan 24. Hal pengajaran yang sesat. Silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan bacakan perikop ini untuk kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ananda sekalian, setelah kita membaca ajaran gereja Lumen Gentium artikel 14 dan juga kitab suci Matius 7 ayat 21 sampai dengan 24. Apakah makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tadi? Menurut Ananda sendiri, manakah sebenarnya kekasan iman Kristiani? Lalu apa saja aspek hidup beriman Kristiani yang terungkap dalam teks yang sudah kita baca bersama? Kemudian berdasarkan Matius 7 ayat 21 sampai dengan 24, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengamalkan iman? Ananda sekalian, iman itu tidak dapat berkembang begitu saja jika tidak kita perjuangkan dan kita upayakan. Lalu siapa orang yang paling berperan dalam perkembangan imanmu? Dan mengapa Ananda katakan mereka berperan? Ananda sekalian, umat Kristiani itu menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata tampak dalam diri Yesus Kristus. Karena itu bagi umat Kristiani, Yesus Kristus menjadi tanda agung pewayuan Allah. Kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Dan di dalam sabdanya, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka, orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Jadi bukan sekedar alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Maka hidup beriman Kristiani itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, pengalaman religius.
pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, pengalaman manusia sampai kepada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Kemudian, selain pengalaman religius, aspek yang kedua adalah penyerahan iman. Penyerahan iman ini merupakan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Jadi seseorang itu menjawab sapaan dari Allah. Yang ketiga adalah aspek pengetahuan iman. Pengetahuan iman itu menuntut seorang umat Kristiani untuk terus-menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Maka usaha untuk mewujudkan iman di dalam hidup sehari-hari itu membutuhkan yang namanya keteguhan hati, membutuhkan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah. Nah, contohnya yang bisa kita baca di dalam kitab suci adalah seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham dan juga Bunda Maria. Dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan lewat perkataan dan perbuatan baik kita. Sehingga dengan iman itu kita akan berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan agar iman kita semakin berkembang, misalnya selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan. Kemudian yang kedua, melakukan doa pribadi maupun doa bersama di dalam keluarga. Yang ketiga, kita terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan. Kemudian yang keempat, kita membaca dan menghayati isi kitab suci. Kemudian yang kelima, kita terlibat dalam kegiatan KOR, misdinar, ataupun lektor. Kemudian yang keenam, kita terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh, kita menerima sakramen tobat secara rutin dan sebagainya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita beriman Kristiani, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita merefleksikan kembali seluruh proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai, dimotivasi oleh iman Kristianinya. Jadi bukan sekedar alasan keagamaan yang cenderung bersifat lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius. Artinya, orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Lantas, bagaimana dengan diri kita? Apakah Ananda sudah menjadi seorang Kristiani yang sejati? Apakah iman Kristiani menjadi penuntun langkah hidup Ananda sehari-hari? Sudahkah hidup Ananda diwarnai iman Kristiani? Ataukah hanya sekedar menjadi identitas? Nah, hasil refleksi Ananda silakan tulis dalam buku catatannya, ditulis dengan rapi. Dan sebagai tugas, silakan Ananda membuat rencana untuk melakukan karya belas kasih ataupun bela rasa kepada sesama yang terdekat di lingkunganmu
yang lemah, yang miskin, yang terkucilkan dari pergaulan, ataupun yang hidupnya kurang beruntung. Kemudian, buatlah laporanmu secara tertulis terkait pengalamanmu setelah kamu melakukan perbuatan amal kasih tersebut. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan kasih. Buatlah kami selalu bersandar pada kehendak Putra-Mu, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi bersama dengan Dikau di surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.